Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Fitria di pembelajaran bimbingan konseling. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang prospek karir, peminatan atau jurusan di SMA atau MA ya. Nah, jadi di sini Miss Fitria akan memberikan gambaran atau misalnya bayangan ketika kalian sudah lulus dari SMA atau MA itu mau ngambil jurusan apa dan peminatan apa, lalu setelah jurusan atau peminatan yang diambil ketika SMA, MA atau SMK, nah kira-kira prospek karir kedepannya itu seperti apa? Jadi sudah sesuaikah dengan peminatan atau jurusan kalian yang kalian ambil di waktu SMA, MA atau SMK? Nah ini yang seperti Miss Fitria kemarin bilang ya di pembelajaran sebelumnya ya. Nah di sini pun ada tujuannya, yaitu dapat mengenal dan memahami prospek karir dari setiap kelompok peminatan atau jurusan di SMA atau MA. Nah untuk apa persepsinya, kenapa sih gitu ya kita harus tahu gitu prospek karir kita setelah kita memilih peminatan atau jurusan di SMA, MA atau SMK. Nah karena keadaannya di lapangan bahwa mereka yang melanjutkan dari jenjang SMP atau MTS ke SMA atau MA atau SMK banyak yang belum didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, pemilihan dan keputusan untuk melanjutkan juga belum didukung oleh kondisi dari peserta didik secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal, seperti kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kondisi fisik serta sosial dan minat karir mereka. Dampak dari ketidaksesuaian ini diantaranya tidak optimalnya peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, kegagalan studi, bahkan kondisi lain yang tidak diharapkan seperti depresi dan stres dalam mengikuti proses pembelajarannya. Nah ini, kalau misalnya kalian tidak sesuai dengan passion kalian atau ternyata tidak sesuai dengan cita-cita kalian, nah ini akan berakibat atau berdampak buruk nanti ketika kalian harus menjalani atau mengikuti pembelajaran yang ada ya. Jadinya kalian tidak semangat, terus potensi kalian tidak berkembang dengan baik, dan bahkan kalian bisa stres atau misalnya depresi karena tuntutan-tuntutan yang sebenarnya kalian memang tidak mampu atau bukan kalian banget kalau berada di jurusan atau di peminatan tersebut ya ketika waktu kalian SMA, MA atau SMK. Nah, di sini pun ada tujuan pelayanan peminatan peserta didik secara umum untuk membantu peserta didik menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan minat terhadap kelompok mata pelajaran, minat lintas mata pelajaran, dan minat pendalaman pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, arah pilihan karir, dan atau pilihan studi lanjutan sampai ke perguruan tinggi. Kalau secara khususnya yaitu pendidikan di SMA atau MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Kemandirian tersebut pada nomor 1 didasarkan pada kematangan pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Kurikulum SMA atau MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Nah, setelah selesai pendidikan di SMA atau MA, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasukkan program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA atau MA. Ini ada struktur mata pelajaran wajib dalam kurikulum SMA atau MA. Ya, ada PABP, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, ya, ada seni budaya, pendidikan jasmani, terus prakarya dan kewirausahaan gitu sebagai mulok, ya. Dan ada pun peminatan akademik yaitu misalnya IPA atau IPS, ya. Nah, di sini ada tujuan kelompok mata pelajaran peminatan, memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Ya, terus mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Nah, ini kalau kalian misalnya ternyata memilih jurusan IPA atau memilih jurusan IPS ketika SMA atau MA, ya, ataupun misalnya SMK.
ternyata ada kejuruan atau misalnya ada peminatan atau ada jurusan-jurusan ya. Nah, di sini ada komponen peminatan peserta didik ya, baik dari prestasi belajar, prestasi non akademik, minat belajar tinggi, cita-cita, perhatian orang tua dan deteksi potensi. Ya. Nah, dari mana sih peminatan peserta didik ini dilihat? Nah, dari prestasi belajarnya, prestasi non akademiknya, minat belajar yang tinggi, cita-cita, perhatian orang tua dan deteksi potensi atau yang sudah kalian lakukan yaitu dengan tes psikotes kemarin ya. Terus tujuan ruang lingkup dan prospek karirnya, deskripsi singkat. Kelompok peminatan matematika dan sains meliputi mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di percaturan kompetensi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, penilaian akademik lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksakta dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami atau menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Ya. Nah, di sini ada pun tujuan ruang lingkup mata pelajaran peminatan, tujuan mata pelajaran matematika. Kalau matematika tadi kan sains, kalau di sini matematika yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisiensi, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan penyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, menafsirkan solusi yang diperoleh. Nah, yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Untuk ruang lingkupnya, mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA atau MA meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, statistika, dan peluang. Nah, ini yang akan kalian pelajari ketika SMA atau MA. Ya. Kalau fisika, ya di sini ada tujuan mata pelajaran fisika yaitu membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data, serta mengomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Nah, yang keempat, mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang kelima, menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai keterampilan, mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, serta mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam, serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ya, di sini banyak ya, bisa kalian lihat tujuan-tujuan dari pembelajaran fisika ya, dan ternyata fisika tuh nanti ada praktikumnya. Nah, praktikum itu kalian harus membuat data-data ya. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkupnya. Untuk ruang lingkup mata pelajaran fisika di SMA atau MA meliputi aspek sebagai berikut: pengukuran sebagai besaran, karakteristik gerak, penerapan hukum Newton, alat-alat optik, kalor, konsep dasar listrik dinamis, dan konsep dasar gelombang elektromagnetika. Terus yang kedua, gerak dengan analisis vektor, hukum Newton tentang gerak dan gravitasi, gerak getaran, energi, usaha dan daya, impuls dan momentum, momentum sudut dan rotasi benda tegar, fluida, termodinamika.
Nah, yang ketiga gejala gelombang. Gelombang bunyi gaya listrik, medan listrik, potensial dan energi potensial, medan magnet, gaya magnet, induksi elektromagnetika dan arus bolak-balik, gelombang elektromagnetika, radiasi benda hitam, teori atom, relativitas, radioaktivitas. Nah, itu ya, banyak sekali materi-materi dari fisika yang akan kalian pelajari ketika SMA atau MA ya. Nah, di sini ada kimia ya. Kalau kenapa sih kita harus belajar kimia di SMA atau MA? Nah, tujuannya itu membentuk sikap positif terhadap kimia dengan menyadari keteraturan, keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen, di mana peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan, penafsiran data. Yang keempat, meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kelima, memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling keterkaitan dan menerapkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk tujuan kimia. Adapun ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, kalian akan mempelajari tentang struktur atom, sistem periodik dan ikatan kimia, stoikiometri, larutan non-elektrolit, reaksi oksidasi, senyawa organik, dan makromolekul. Yang kedua, termokimia, laju reaksi dan kesetimbangan, larutan asam basa, stoikiometri, larutan kesetimbangan ion dalam larutan dan sistem koloid. Yang ketiga, sifat koligatif larutan, redoks dan elektrokimia, karakteristik unsur, kegunaannya dan bahayanya, senyawa organik dan reaksinya, benzane dan turunannya, dan makromolekul. Banyak sekali ya, selamat berjuang ya. Oke, di sini ada tujuan dari biologi. Ya, apa aja sih tujuan dari biologi? Yaitu yang pertama, membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan pengalaman untuk menguji kemampuan serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi. Yang kelima, mengembangkan penguasa konsep dan prinsip biologi dan saling keterikatan dengan IPA lainnya serta mengembangkan pengetahuan keterampilan. Nah, yang keenam, menerapkan konsep dan prinsip biologi dan saling keterkaitan dengan kebutuhan manusia. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, adapun apa aja yang akan dipelajari di biologi, yaitu yang pertama, hakikat biologi, keanekaragaman hayati, pengelompokan makhluk hidup, hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi, peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem, dan yang kedua, organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi tumbuhan, hewan, dan manusia, serta penerapan dalam konteks teknologi dan masyarakat. Nah, yang ketiga, proses yang terjadi pada tumbuhan, proses metabolisme, hereditas, evolusi, bioteknologi, dan implikasinya pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Luar biasa ya. Jadi harus benar-benar kalian semangat untuk belajarnya lebih ditingkatkan ketika kalian sudah masuk ke SMA, MA, atau SMK, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini pun ada peluang karir peminatan matematika dan ilmu alam. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA atau MA, peserta didik dapat bekerja pada bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan dan pelatihan. Untuk meningkatkan keterampilannya, dapat mengikuti kursus atau pelatihan singkat sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapi. Nah, yang kedua, dapat melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sesuai pada waktu di SMA ya. Jadi maksudnya di sini misalnya kamu masuk jurusan waktu SMA kamu IPA, ya berarti nanti ngambil di perguruan tinggi itu jurusan IPA atau sebaliknya IPS ya. Nah, di sini pun ya, pada dasarnya untuk kelompok peminatan matematika dan sains memiliki peluang memilih program studi apa saja yang ada di perguruan tinggi.
tetapi akan lebih baik sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta pilihan program studi dengan kelompok peminatan yang dipilih. Berikut beberapa program studi yang dapat dipilih atau yang dapat terdapat di perguruan tinggi diantaranya. Nah, ada bidang ilmu sains yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, ilmu komputer, geofisika, astronomi, dan farmasi. Sedangkan dalam bidang ilmu teknik yaitu ada teknik kimia, teknik fisika, teknik geofisika, teknik sipil, teknik arsitektur, teknik elektro, teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, teknik perkapalan, teknik lingkungan, teknik planologi, teknik penerbangan, teknik metalurgi, geodesi, teknik nuklir, teknik geologi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik manufaktur, dan teknik geomatika. Selanjutnya di bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, yaitu ada pendidikan dokter, kedokteran gigi, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, gizi dan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan kebidanan. Nah, setelah itu ada bidang ilmu pertanian, perhutanan, dan perikanan, yaitu ada ilmu tanah, budidaya pertanian atau agronomi, sosial ekonomi pertanian atau agrobisnis, ilmu hama dan penyakit tumbuhan, perikanan, peternakan, kehutanan, teknologi hasil pertanian, teknologi industri pertanian. Nah, yang terakhir, bidang ilmu pendidikan, yaitu ada pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan kimia, pendidikan biologi, pendidikan teknik elektronika, pendidikan teknik sipil, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik ilmu komputer. Nah, adapun berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih berikut ada ilmuwan atau peneliti bidang IPA, kimia, fisika, matematika, dan biologi. Lalu ada guru, dosen, akademisi, lalu ada astronom, insinyur, yaitu ada teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, teknik geologi, teknik geodesi, teknik penerbangan, geofisika, perkapalan, perminyakan, pertambangan, dan sebagainya. Lalu ada arsitek, ada ahli komputer, yaitu web programmer, konsultan IT, software engineer, database, administrasi, itu sistem analis, dan sebagainya. Kalau dokter ada dokter spesialis, dokter hewan, dokter gigi, lalu ada ahli gizi, bidan, perawat, apoteker, polisi, TNI, tenaga ahli, yaitu ada kehutanan, pertanian, kelautan, peternakan, perikanan. Dan berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih, yaitu ini tambahan ya, ada juga seorang psikolog, hukum, manajemen ya. Ini enggak cuma yang tadi Miss Fitria tuliskan ya. Nah, di sini ada ilmuwan ya, peneliti bidang IPA, guru, dosen, akademisi, astronom, insinyur, arsitek, ahli komputer, dokter, ahli gigi, bidan, perawat, apoteker, polisi atau TNI, dan tenaga ahli. Nah, deskripsi singkat. Kelompok peminatan sosial meliputi mata pelajaran sejarah, sosiologi, dan antropologi, geografi, dan ekonomi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta dan penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Nah, kalau yang tadi kalau yang tadi sebelumnya, slide sebelumnya itu yaitu tentang IPA. Nah, kalau sekarang IPS ya. Penilaian akademik lebih fokus pada keterampilan sosial seperti sejarah, memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Nah, tujuan ruang lingkup mata pelajaran peminatan yaitu di sini ada tujuan mata pelajaran geografi. Yang pertama, tujuan mata pelajaran geografi sebagai berikut. Yang pertama, memahami pola spesial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang berkaitan. Yang kedua, menguasai keterampilan dasar dalam peroleh dan informasi, mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi. Yang ketiga, menampilkan perilaku terhadap lingkungan hidup dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi keragaman budaya masyarakat. Nah, di sini deskripsi singkat untuk ruang lingkup dari geografi, yaitu yang pertama ada konsep dasar pendekatan dan prinsip dasar geografi. Yang kedua ada konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur geosfer mencakup litosfer serta pedosfer, atmosfer, hidrosfer, serta pola persebaran spasialnya. Yang ketiga, jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial sumber daya alam,
dan pemanfaatannya. Yang ketiga, karakteristik unsur-unsur kondisi atau kualitas dan variasi spesial hidup, pemanfaatan dan kelestariannya. Yang kelima, kajian wilayah negara-negara maju dan sedang berkembang. Yang keenam, konsep wilayah dan perwilayahan, kriteria dan pemetaannya serta fungsi dan pemanfaatannya dalam analis geografi. Yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk-beluk dan pemanfaatan peta, sistem informasi geografis, dan citra penginderaan jauh. Itu yang akan kalian pelajari nanti ketika kalian mempelajari geografi. Nah, adapun di sini untuk tujuan mata pelajaran sejarah yaitu yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. Yang ketiga, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau. Yang keempat, menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang hingga masa kini, masa yang akan datang. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam bidang kehidupan baik nasional maupun internasional. Nah, adapun ruang lingkup atau yang akan dipelajarinya yaitu prinsip dasar ilmu sejarah, peradaban awal masyarakat dunia dan Indonesia, perkembangan negara-negara tradisional di Indonesia, Indonesia pada masa penjajahan, pergerakan kebangsaan, proklamasi dan perkembangan negara kebangsaan Indonesia. Nah, kalau sosiologi yaitu yang pertama tujuannya memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai dengan terciptanya integrasi sosial. Yang kedua, memahami sebagai peran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kesadaran dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada ruang lingkupnya dalam pelajari, yaitu biasanya struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan tipe-tipe lembaga sosial. Sosiologi juga biasanya disebut dengan antropologi atau sosial antropologi ya, karena bersenambung atau berhubungan. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan dari antropologi yaitu yang pertama memahami dasar-dasar antropologi, yang kedua memahami, memecahkan, menelaah secara kritis dan rasional tentang berbagai fenomena sosial budaya. Terus untuk pelajaran antropologi yaitu ada keragaman budaya, bahasa, kesenian, religi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau yang tadi itu salah ya, yang ini itu bukan antropologi, tapi ini masuk ke ruang lingkup pelajaran yang akan kalian pelajari di sosiologi ya. Oke ya. Nah, yang ini baru benar antropologi. Ini pelajaran yang akan kalian pelajari di antropologi itu ada apa aja? Ada ini ya. Oke. Nah, di sini ada ekonomi ya. Kalau untuk tujuan ekonomi yaitu yang pertama memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat dan negara. Yang kedua, menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi. Yang ketiga, membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggung jawab dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, lingkungan, masyarakat dan negara. Yang keempat, membuat keputusan yang bertanggung jawab mengenai nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional. Nah, untuk ruang lingkupnya yaitu perekonomian, ketergantungan, spesial pembagian kerja, perkoperasian, kewirausahaan, akuntansi dan manajemen. Nah, adapun di sini peluang karir peminatan ilmu-ilmu sosial yaitu dapat bekerja pada bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan dan pelatihan. Untuk meningkatkan keterampilannya dapat mengikuti kursus atau pelatihan singkat sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapi. Kedua, dapat melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA atau MA. Nah, berikut ini ada program studi di perguruan tinggi yang bisa kalian pilih untuk jalur atau untuk jurusan IPS. Ada di sini ada bidang ilmu ekonomi ya, ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan dan ekonomi Islam ya atau muamalat. Nah, bidang ilmu sosial dan politik yaitu ada ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, sosiologi, administrasi negara dan administrasi niaga, sosiatri, kriminologi. Nah, yang ketiga yaitu ada bidang ilmu hukum ya, ada hukum perdana, hukum pidana ya,
Terus bidang ilmu psikologi. Nah, untuk psikologi ini sebenarnya ada dua ya. Bisa juga di jurusan IPA, bisa juga di jurusan IPS. Jadi tergantung nanti universitas yang kalian pilih. Kalau di UI atau di Unpad yang tahu itu dia masuk ke kategori jurusan IPA karena masuk ke dalam naungan Fakultas Kedokteran ya. Terus ada bidang ilmu filsafat, bidang ilmu pariwisata dan perhotelan, administrasi hotel, manajemen kamar, manajemen pariwisata, manajemen tata hidangan, manajemen bisnis perjalanan ya. Terus ada bidang ilmu seni dan desain, yaitu ada seni rupa, desain komunikasi visual, desain interior, seni tari, seni kriya, seni musik, pedalangan, karawitan, dan teater. Adapun yang terakhir yaitu bidang ilmu pendidikan. Nah, untuk pendidikan di sini kalau untuk yang IPS yaitu pendidikan guru SD, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, pendidikan PPKN, pendidikan ekonomi, pendidikan geografi, pendidikan sosiologi dan antropologi, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, pendidikan seni, pendidikan ilmu IPS, dan pendidikan agama. Ya, ini untuk yang jalur IPS. Selanjutnya, berikut beberapa karir profesi yang dapat diraih sebagai berikut, yaitu ilmuwan, akuntan publik, ya, internal auditor, analisis kredit, konsultan pajak, praktisi asuransi, ya, internal auditor, akuntan di perbankan syariah, hukum, konsultan hukum, notaris, pengacara, advokat, jaksa, lalu psikolog atau psikiater, pustakawan, budayawan, seniman. Kalau untuk psikiater ini ya, dia beda dengan psikolog. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil psikiater, itu biasanya berhubungan dengan atau nanti masuk ke ilmu kedokteran, ya. Terus redaktur pada penerbitan atau koran majalah buku, jurnalis pada penerbitan, ya, birokrat, administrator publik atau manajer publik, analis kebijakan, pegawai lembaga tertinggi dan tinggi negara, pegawai BUMN atau BUMD, pegawai perbankan pemerintah, TNI dan Polri, ahli komputer, sistem analis, database dan database administrator. Nah, ya. Selanjutnya kalau misalnya ternyata di SMA atau MA kalian ada jurusan ilmu bahasa dan budaya, ya. Di sini kelompok peminatan bahasa meliputi antara mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa asing. Untuk bahasa asing yang bisa dipilih diantaranya bahasa Mandarin, Jepang atau Arab. Ya, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, berpidato, dan penerjemah bahasa. Ya, adapun tujuan bahasa Indonesia di sini bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika baik secara lisan maupun tulisan, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Nah, yang keenam, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, ruang lingkupnya di sini biasanya apa aja yang dipelajari bahasa Indonesia itu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, untuk mata pelajaran bahasa Inggris yaitu tujuannya yang pertama mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan dan tulis untuk mencakup tingkat literasi. Yang kedua memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global. Yang ketiga mengembangkan pemahaman peserta didik tentang keterkaitan tentang bahasa dan budaya. Nah, kalaupun ruang lingkup untuk pelajaran bahasa Inggris ini yaitu kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan atau menghasilkan teks lisan dan atau tulis yang direalisasikan dalam 4 keterampilan bahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis secara terpadu untuk mencapai tingkat literasi informasional. Ya. Terus yang kedua, kemampuan memahami dan menciptakan sebagai teks fungsional pendek dan monolog serta esai berbentuk prosedur, deskriptif, recount, naratif, report, new item, analytical exposition, hortatory exposition, spoof, explanation, eksplanasi, terus discussion, review, public speaking, gradasi, bahan ajar tampak dalam penggunaan kosakata, tata bahasa, dan langkah-langkah retorika. Ya. Yang ketiga yaitu kompetensi pendukung, yakni kompetensi linguistik atau menggunakan kata bahasa dan kosakata, tata bunyi, tata tulis,
Kompetensi sosial-kultural menggunakan ungkapan dan tindak bahasa secara berterima dalam berbagai konteks komunikasi. Kompetensi strategi yaitu mengatasi masalah yang timbul dalam proses komunikasi dengan berbagai cara agar komunikasi tetap berlangsung. Dan kompetensi pembentuk wacana atau menggunakan piranti. Oke, selanjutnya di sini ada mata pelajaran bahasa Mandarin. Tujuan dari pembelajaran bahasa Mandarin yaitu di Indonesia ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis untuk berkomunikasi secara sederhana. Adapun apa saja yang dipelajari bahasa Mandarin yaitu bahasa Mandarin terdiri atas bahan yang berupa wacana lisan, tulisan, berbentuk paparan atau dialog sederhana untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, berbicara, menulis, membaca, dan mengenal huruf Hanyu, Pinyin, dan Hanzi sederhana. Nah, selanjutnya ada bahasa Jepang. Tujuan dari pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia bertujuan agar para peserta didik memiliki kemampuan dasar dalam keterampilan berbicara, membaca, dan menulis untuk komunikasi secara sederhana. Adapun mata pelajaran bahasa Jepang terdiri atas bahasa yang berupa wacana lisan, tulisan berbentuk paparan atau dialog sederhana untuk melatih keempat aspek kemampuan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, termasuk juga mengenal huruf hiragana, katakana, dan kanji sederhana. Dan di sini ada peluang karir peminatan ilmu bahasa dan budaya. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA atau MA, peserta didik dapat bekerja pada bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan dan pelatihan. Untuk meningkatkan keterampilannya, dapat mengikut kursus atau pelatihan singkat sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dihadapi. Kedua, dapat melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi sesuai dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA atau MA. Nah, kemudian ada beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi untuk kelompok peminatan bahasa ya. Nah, di sini ada bidang ilmu bahasa dan sastra, yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Perancis. Dan bidang ilmu seni yaitu ada seni rupa, seni musik, seni pedalangan, seni karawitan, teater. Lalu ada ilmu sosial dan politik yaitu ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, dan ada ilmu hukum yaitu hukum perdana dan hukum pidana, serta ada ilmu pendidikan yaitu pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Jepang, dan Arab, serta pendidikan seni. Ya. Nah, adapun karir profesinya itu bisa sebagai peneliti pelaksana bahasa dan sastra, guru atau dosen, konsultan bahasa dan sastra, ahli bahasa, penerjemah, dan interpreting, copywriting, diplomat, bidang yang kolaboratif, editor, wartawan, penulis, penerjemah, dan atase kebudayaan, diplomat, pustakawan, penulis naskah, iklan dan skenario, dan penyuluh suara. Untuk di jurnalistik dan media yaitu bisa TV, radio, internet, dan cetak. Pariwisata, industri kreatif yaitu film, fotografi, dan musik. Pegawai di instansi pemerintah bisa di Kemenlu, Kedubes, dan lain-lain. Dan Biro Perjalanan Wisata. Dan bisa juga sebagai pengamat kebudayaan, redaktur pada penerbitan yaitu koran, majalah buku, dan pengamat atau kritikus. Nah, itu tadi ya. Nah, untuk di SMA atau MA ini ya, untuk yang bahasa ini tuh kayaknya sih sudah tidak ada ya, atau jarang gitu ada jurusan bahasa di SMA atau MA. Lebih ya, kebanyakan itu secara umum itu di SMA atau MA itu jurusan IPA dan IPS. Tapi biasanya ya, walaupun misalnya tidak ada jurusan bahasa, baik di IPA atau baik di IPS, kalau di SMA itu akan ada pembelajaran bahasa asing juga. Misalnya contoh yang sering mungkin ditemui ketika di SMA atau MA, bahasa Inggris itu sudah pasti ya, bahasa Indonesia sudah pasti. Nah, biasanya untuk bahasa asingnya yang lain selain bahasa Inggris yaitu bisa bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa Perancis. Nah, yang sering kita temui di SMA yang
terdapat pembelajaran bahasa asing selain bahasa Inggris. Kalau misalnya bahasa Arab pun sebenarnya bisa juga didapatkan kalau kalian masuk pesantren, ya kan? Itu pasti akan belajar bahasa Arab, ya. Atau misalnya MA, mungkin di sekolah Madrasah Alia itu mungkin ada pelajaran bahasa Arab juga. Nah, itu bisa kalian dapatkan ya. Jadi untuk sekarang ini sih tidak harus masuk jurusan bahasa ya, atau ada jurusan bahasa untuk IPA IPS. Jurusan 2 ini memang yang sudah umum ada di SMA atau MA ya. Sebelumnya mungkin ada 3 jurusan, tapi sekarang hanya 2 jurusan ya yang Miss ketahui gitu, dan itu pun jangan khawatir, di IPA atau IPS itu pun sudah ada pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Prancis atau bahasa Jerman atau bahasa Jepang. Oke, teman-teman ya. Oke. Semoga materi yang Miss sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa jadi bayangan atau gambaran buat kalian di masa depan nanti ya. Tidak salah pilih, tidak salah langkah, sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan bakat minat kalian ya. Miss harapkan sih seperti itu ya. Jadi memang benar-benar itu adalah kamu banget, sehingga kamu pun menjalaninya dengan bahagia, dengan happy, dengan senang dan enjoy, tidak terbebani ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau misalnya Wapri ya sok mangga ya. Miss harap sih memang ini tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi gambaran lah ya. Bisa membuat kalian punya gambaran gitu kan, atau bisa udah mulai target nih, udah mulai punya cita-cita mau jadi apa, terus harus melangkah kemana gitu ya, step by stepnya sudah tahu, sudah ada, tidak ada kata-kata lagi yaudahlah gimana nanti aja, nggak tahu Miss, masih bingung Miss, tidak ada lagi kata-kata seperti itu, atau saya ngikut aja Miss, nggak ya, tidak ada kata seperti itu. Oke, cukup sekian pembelajaran bimbingan konseling hari ini ya. Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Terus jaga protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Tetap happy ya, itu yang paling penting ya. Dan ibadahnya juga harus tetap rajin. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.